Terkadang kita merasa hidup ini seperti serangkaian ujian yang tidak ada habisnya. Dari kecil kita diuji di sekolah, lalu ujian masuk universitas, ujian saat mencari kerja, sampai ujian dalam hubungan dan karier. Rasanya lelah bukan? Kita sering bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Kapan kita bisa benar-benar tenang dan menikmati hidup tanpa harus terus-menerus diuji? Tapi pernahkah kamu berpikir, mungkin ada satu ujian terakhir, sebuah ujian pamungkas yang tidak terlihat seperti ujian sama sekali. Ujian yang tidak punya soal, tidak punya pengawas, dan bahkan tidak ada yang memberitahu kita kapan ujian itu dimulai. Inilah ujian yang paling penting, yang akan menentukan sisa hidup kita. Ujian ini adalah tentang bagaimana kita merespons saat kita merasa sudah tidak ada lagi yang perlu kita buktikan. Coba bayangkan, kamu sudah mencapai titik di mana kamu merasa aman. Mungkin kariermu sudah stabil, finansial sudah mapan, keluarga sudah bahagia. Kamu sudah melewati semua badai besar dalam hidupmu. Kamu merasa sudah lulus dari semua ujian berat. Nah, disinilah ujian sebenarnya dimulai. Ujian kesyukuran. Saat semua terasa baik-baik saja, seberapa sering kamu masih ingat untuk bersyukur? Seberapa sering kamu melihat ke bawah dan membantu mereka yang belum seberuntung kamu? Ataukah kamu mulai terlena, merasa semua ini adalah hasil usahamu semata, dan perlahan menjadi sombong? Ini adalah ujian pertama dalam fase terakhir ini. Banyak orang yang hebat saat diuji dengan kesulitan, tapi mereka gagal total saat diuji dengan kenikmatan dan kelimpahan. Mereka lupa dari mana mereka berasal, dan lupa siapa yang telah membantu mereka di sepanjang jalan. Ujian berikutnya adalah ujian konsistensi. Saat tidak ada lagi atasan yang mengawasi, tidak ada lagi tenggat waktu yang mencekik, apakah kamu masih akan menjaga standar kualitas dirimu? Apakah kamu masih akan bangun pagi, berolahraga, membaca buku, dan terus belajar hal baru? Atau kamu akan memilih untuk bersantai, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan membiarkan dirimu perlahan-lahan menurun kualitasnya? Sangat mudah untuk menjadi hebat saat ada tekanan. Tapi untuk tetap hebat saat tidak ada tekanan sama sekali, itulah yang membedakan seorang juara sejati. Ujian ini menguji integritas dan disiplin diri kita yang paling dalam. Apakah kebiasaan baik yang kamu bangun selama ini benar-benar sudah menjadi bagian dari dirimu? Atau hanya topeng yang kamu pakai saat ada yang melihat? Kemudian ada ujian keikhlasan. Ketika kamu sudah punya segalanya, apa yang mendorongmu untuk terus berbuat baik? Apakah kamu masih menolong orang lain tanpa pamrih? Apakah kamu masih berbagi ilmumu tanpa mengharapkan imbalan? Atau semua perbuatan baikmu sekarang punya harga? Kamu menolong seseorang karena berharap suatu saat mereka bisa berguna untuk bisnismu. Kamu berbagi karena ingin dipuji dan diakui. Ujian keikhlasan ini sangat halus, bahkan kita sering tidak menyadarinya. Hati kita perlahan-lahan bisa terkotori oleh niat-niat tersembunyi. Dan saat keikhlasan itu hilang, semua kebaikan yang kita lakukan menjadi hampa, tidak punya nilai lagi. Ini adalah ujian tentang kemurnian hati kita. Apakah kita melakukan sesuatu karena cinta dan panggilan jiwa, atau hanya karena kalkulasi untung rugi? Selanjutnya, ujian tentang bagaimana kita mengelola ego. Kesuksesan adalah pembesar ego yang paling kuat. Saat kita dipuji, dihormati, dan diikuti banyak orang, sangat mudah untuk merasa diri kita spesial dan lebih baik dari yang lain. Kita mulai sulit menerima kritik, merasa paling benar, dan meremehkan pendapat orang lain. Inilah jebakan ego. Ujian terakhir ini adalah tentang apakah kamu bisa tetap rendah hati di puncak kesuksesanmu. Apakah kamu masih mau mendengarkan nasihat dari orang yang mungkin posisinya di bawahmu? Apakah kamu masih mau mengakui kesalahan dan meminta maaf? Orang yang berhasil melewati ujian ini adalah mereka yang sadar bahwa kesuksesan mereka bukanlah milik mereka sepenuhnya. Ada campur tangan Tuhan, ada doa orang tua, ada dukungan teman-teman, dan ada kerja keras tim. Mereka tidak pernah lupa daratan.
Dan yang terakhir, ujian terbesar dari semuanya. Ujian menghadapi akhir. Ketika kamu sudah tua, ketika tenagamu sudah tidak sekuat dulu, dan kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa damai dan puas? Ataukah kamu dipenuhi penyesalan? Penyesalan karena tidak menghabiskan cukup waktu dengan keluarga. Penyesalan karena terlalu sibuk mengejar harta dan melupakan hal-hal yang benar-benar penting. Penyesalan karena tidak pernah berani mengambil risiko untuk mengejar mimpimu yang sesungguhnya. Ujian ini adalah akumulasi dari semua pilihan yang kita buat sepanjang hidup. Tidak ada kata terlambat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi ujian terakhir ini. Caranya adalah dengan hidup secara sadar setiap hari. Sadari bahwa setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, setiap kata syukur yang kita ucapkan, setiap kali kita menahan ego, kita sebenarnya sedang menabung untuk kelulusan kita di ujian terakhir. Jadi, teman-teman, mari kita lihat lagi hidup kita. Mungkin saat ini kamu sedang diuji dengan kesulitan. Jangan menyerah. Ini adalah latihanmu untuk menjadi kuat. Mungkin kamu sedang diuji dengan kelimpahan. Jangan terlena. Ini adalah ujianmu untuk tetap rendah hati dan bersyukur. Setiap momen dalam hidup adalah bagian dari ujian besar ini. Tanpa kita sadari, ujian terakhir yang menentukan segalanya ini sedang berlangsung saat ini juga. Bukan nanti, bukan besok, tapi detik ini. Bagaimana kamu menggunakan waktumu sekarang? Bagaimana kamu memperlakukan orang di sekitarmu sekarang? Apa yang ada di dalam hatimu sekarang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan hasil akhir dari seluruh perjalanan hidup kita. Salah satu pertanda bahwa kamu sedang berada di sebuah ujian. Bukan ujian biasa seperti di sekolah, tapi sebuah ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan segalanya. Bayangin deh, selama ini hidupmu itu seperti mendaki sebuah gunung yang tinggi banget. Kamu udah melewati hutan lebat, lembah yang curam, bahkan badai sekalipun. Kamu udah berdarah-darah, keringatmu udah habis, tenagamu udah terkuras. Sekarang, kamu udah bisa lihat puncaknya. Udah deket banget. Tapi anehnya, justru di saat-saat terakhir inilah, rasa lelahnya paling luar biasa. Rasa ingin menyerahnya paling kuat. Anginnya terasa paling kencang. Dan udaranya paling dingin. Inilah ujian terakhir itu. Ujian kesabaran, ujian ketahanan, ujian keyakinan. Alam semesta itu punya cara kerja yang unik. Sebelum dia ngasih hadiah terbesar, dia akan menguji kita dulu untuk memastikan apakah kita benar-benar layak menerima hadiah itu. Apakah kita benar-benar siap? Seringkali, ujian terberat itu datang bukan di awal, tapi justru sesaat sebelum kita meraih kemenangan. Coba deh, inggit-inggit lagi. Semua cerita orang-orang hebat yang kamu kagumi. Mereka semua punya pola yang sama. Mereka semua mengalami titik terendah. Titik di mana rasanya semua harapan sudah pupus, sebelum akhirnya mereka berhasil bangkit dan meraih impian mereka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sebuah desain. Jadi, saat kamu merasa lelah, saat kamu merasa ingin menyerah, saat kamu mulai meragukan dirimu sendiri, coba tarik napas dalam-dalam. Dan katakan pada dirimu sendiri, ini dia, ini ujiannya. Kamu harus sadar bahwa perasaan lelah dan putus asa ini adalah bagian dari proses. Ini adalah kabut tebal yang sengaja diletakkan tepat sebelum garis finish, untuk menguji siapa yang punya nyali untuk terus berjalan meski nggak bisa melihat jalan di depannya. Siapa yang tetap percaya pada tujuannya, meski semua tanda seolah menyuruhnya untuk berhenti. Ujian ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi kegagalan yang berulang-ulang dalam bisnis yang kamu rintis. Bisa jadi penolakan dari orang-orang yang kamu harapkan dukungannya. Bisa jadi masalah kesehatan yang tiba-tiba datang. Atau bisa jadi sekadar rasa hampa dan kehilangan motivasi yang entah datang dari mana. Apapun bentuknya, tujuannya sama. Untuk melihat seberapa besar keinginanmu. Seberapa kuat tekadmu. Apakah impianmu itu cuma sekadar keinginan sesaat? Atau benar-benar sesuatu yang kamu perjuangkan
dengan segenap jiwa dan raga. Pikirkan ini deh, kalau mendapatkan impian itu gampang, semua orang pasti sudah berhasil. Gak akan ada cerita inspiratif. Gak akan ada perjuangan yang layak dikenang. Justru karena sulitlah, kemenangan itu terasa begitu manis. Justru karena ada ujian terakhir inilah, hanya orang-orang terpilihlah yang akan sampai ke puncak. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini, kamu punya semua potensi untuk menjadi salah satu dari mereka. Kamu udah sampai sejauh ini bukan karena kebetulan. Kamu udah melewati begitu banyak rintangan yang mungkin udah membuat orang lain menyerah sejak lama. Kekuatan yang membawamu sampai ke titik ini, kekuatan itu masih ada di dalam dirimu. Dia nggak kemana-mana. Mungkin dia cuma lagi sedikit tertidur karena lelah. Tugasmu sekarang adalah membangunkannya kembali. Caranya gimana? Pertama, istirahat sejenak. Bukan menyerah ya, tapi istirahat seperti pendaki gunung yang mendirikan tenda sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak. Ambil waktu untuk bernapas, untuk mengisi kembali energimu. Lakukan hal-hal yang kamu suka, yang bisa membuatmu merasa lebih baik. Jauhkan diri sejenak dari tekanan dan ekspektasi. Kedua, ingat kembali. Kenapa MU? Kenapa kamu memulai semua ini dari awal? Apa tujuan terbesarmu? Apa yang ingin kamu buktikan? Visualisasikan lagi rasanya saat kamu berhasil mencapai tujuan itu. Biarkan perasaan itu membakar kembali semangatmu yang mulai padam. Kenapa? Mu adalah bahan bakar utamamu. Jangan sampai tangkinya kosong. Ketiga, lihat ke belakang. Lihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Apresiasi setiap langkah kecil yang sudah kamu ambil. Setiap kegagalan yang sudah kamu lewati. Dan jadikan pelajaran kamu yang sekarang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tangguh daripada kamu yang dulu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri. Perjalananmu sampai titik ini adalah bukti nyata dari kekuatanmu. Keempat, cari dukungan. Kamu nggak harus melewati ini sendirian. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya. Teman, keluarga, atau mentor. Terkadang, hanya dengan berbagi beban, rasanya bisa jadi lebih ringan. Dan terkadang, perspektif dari orang lain bisa memberimu pencerahan yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah iman. Percaya. Percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melewati ini. Percaya pada prosesnya, bahwa setiap hal yang terjadi punya maksud dan tujuan. Dan percaya bahwa setelah badai ini akan ada pelangi yang indah menantimu. Kepercayaan inilah yang akan menjadi kompasmu di tengah kabut tebal. Jadi, jangan biarkan ujian terakhir ini membuatmu tumbang. Justru, hadapi dengan kepala tegak. Anggap ini sebagai sebuah konfirmasi bahwa kamu sudah sangat dekat dengan tujuanmu. Alam semesta sedang berkata, "Oke, kamu sudah hampir sampai. Sekarang tunjukkan padaku kalau kamu benar-benar menginginkannya." Setiap langkah yang kamu ambil sekarang, sekecil apapun itu, sangat berarti. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit, padahal inginnya rebahan, itu adalah kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk mencoba lagi, padahal takut gagal, itu adalah keberanian. Teruslah melangkah, satu langkah demi satu langkah. Jangan fokus pada seberapa jauh lagi puncaknya. Fokus saja pada langkah di depanmu. Ingat, berlian itu nggak akan berkilau tanpa tekanan dan panas yang luar biasa. Pedang yang tajam nggak akan terbuat tanpa tempaan yang berulang-ulang. Kamu sedang ditempa. Kamu sedang dipoles. Rasa sakit, lelah, dan putus asa yang kamu rasakan sekarang adalah proses yang akan membuatmu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ini bukan saatnya untuk menyerah. Ini adalah saatnya untuk membuktikan pada dirimu sendiri dan pada dunia bahwa kamu terbuat dari bahan yang lebih kuat dari yang mereka kira. Bahwa kamu adalah pejuang yang tidak akan pernah menyerah sejengkal pun dari impiannya. Lewati ujian terakhir ini, dan lihatlah hadiah apa yang menantimu di seberang sana. Segalanya akan ditentukan di sini, saat ini. Pilihan ada di tanganmu. Terus maju, atau berhenti
dan menyesal selamanya. Aku tahu, kamu akan memilih untuk terus maju. Kehidupan kita seringkali seperti itu. Ujian terakhir tidak datang di awal perjalanan saat semangat kita masih membara. Ujian itu juga tidak datang di tengah perjalanan saat kita masih punya banyak cadangan energi. Ujian terakhir seringkali datang tepat di ambang kesuksesan, saat kita sudah begitu lelah dan hampir kehabisan harapan. Ini adalah cara semesta menguji seberapa besar keinginanmu, seberapa kuat tekadmu, apakah mimpimu itu benar-benar layak untuk diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase itu. Bisnismu sepi, proyekmu ditolak, hubunganmu di ujung tanduk, atau studimu terasa buntu. Kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi hasilnya tidak sepadan. Suara-suara di kepalamu mulai berkata, "Sudah cukup. Kamu sudah berjuang keras. Menyerah saja." Tapi coba dengarkan suara lain yang lebih dalam. Suara hati nuranimu. Suara itu berbisik, "Sedikit lagi. Jangan berhenti sekarang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Ujian terakhir ini bukan tentang kekuatan fisikmu, bukan juga tentang seberapa pintar dirimu. Ujian ini adalah tentang kekuatan mental dan ketangguhan hatimu. Ini adalah tentang kemampuanmu untuk tetap percaya pada dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang percaya. Ini adalah tentang keberanianmu untuk mengambil satu langkah lagi. Bahkan ketika kakimu sudah gemetar, saat kamu merasa ingin menyerah, coba lakukan ini. Berhenti sejenak dan bernapas. Jangan membuat keputusan dalam keadaan panik atau lelah. Beri dirimu waktu untuk istirahat, bukan untuk berhenti selamanya. Istirahat sejenak untuk memulihkan energi, menjernihkan pikiran, dan ingat kembali alasanmu memulai. Apa yang membuatmu bersemangat pada awalnya. Visualisasikan kembali mimpimu. Rasakan kembali perasaan bahagia saat kamu berhasil mencapainya. Alasan yang kuat adalah bahan bakar terbaik untuk melewati badai terberat. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan pikirkan tentang puncak gunung yang masih jauh. Pikirkan saja langkah kecil apa yang bisa kamu ambil sekarang. Mungkin hanya membalas satu email, membaca satu halaman buku, atau melakukan satu panggilan telepon. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawamu melewati ujian terakhir tanpa kamu sadari. Mulai sekarang, cari dukungan. Jangan lalui ini sendirian. Bicaralah dengan teman yang kamu percaya, mentor, atau keluargamu. Terkadang, hanya dengan berbagi beban, kita bisa mendapatkan kekuatan dan perspektif baru. Ingat, meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Dan yang terpenting, ubah cara pandangmu terhadap kegagalan dan kelelahan. Anggaplah ini sebagai bagian dari proses, bukan sebagai akhir dari segalanya. Anggaplah ini sebagai latihan beban untuk otot mentalmu. Semakin berat bebannya, semakin kuat ototmu nantinya. Setiap penolakan, setiap kesalahan, setiap air mata adalah pelajaran berharga yang sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi, jika hari ini kamu merasa berada di titik terendah, jika kamu merasa semua pintu tertutup, dan jika kamu berpikir untuk menyerah, saya ingin kamu tahu, mungkin ini bukanlah akhir. Mungkin ini adalah ujian terakhirmu. Ujian yang dirancang khusus untukmu. Untuk menguji batas kekuatanmu. Untuk memastikan bahwa kamu benar-benar siap menerima hadiah besar yang menantimu di garis finish. Puncak kesuksesan seringkali hanya berjarak satu langkah setelah titik terlelahmu. Badai tergelap seringkali terjadi tepat sebelum fajar menyingsing. Jangan biarkan kelelahan sesaat merampas kemenangan abadi yang sudah begitu dekat. Kumpulkan sisa kekuatanmu, ambil napas dalam-dalam, dan ambil satu langkah lagi. Lalu satu langkah lagi. Kamu akan terkejut saat menyadari bahwa puncak itu ternyata jauh lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan ceritamu. Cerita tentang seseorang yang tidak menyerah saat menghadapi ujian terakhirnya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberimu sedikit kekuatan,
Jangan lupa untuk like, bagikan ke temanmu yang mungkin juga membutuhkannya. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.